Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Nah nih untuk teman-teman semua yang belum like video saya, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua di share video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi, kita lanjut ke video. Nah, baiklah untuk teman-teman semua, sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asep Syafur Rahman, NIM saya 210497 dari kelas RA2 Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Nah, untuk teman-teman semua, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Humaniter Internasional dengan judul Sejarah Hukum Humaniter Internasional dan Konsep Perlindungan Tawanan Perang. Sebelum kita lanjut lebih jauh untuk membahas tentang hukum humaniter internasional, teman-teman, di sini saya akan sedikitnya menjelaskan atau sedikitnya memaparkan sejarah singkat hukum humaniter internasional dan dari kapan dan bagaimana terbentuknya hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional atau juga bisa kita sebut sebagai hukum perselisihan dan bersenjata yang memiliki suatu perkembangan yang sama dengan pertahanan manusia, teman-teman. Hukum humaniter internasional dimulai pada abad ke-19 setelah berakhirnya Perang Dunia, dan pada sejak itu pula setiap negara menyetujui untuk menyusun sebuah peraturan untuk tidak lagi berperang yang dibangun atas suatu pengalaman yang pahit pada saat itu. Hukum perang atau yang biasa kita kenal sebagai hukum humaniter internasional merupakan salah satu cabang hukum internasional yang tertua karena hukum humaniter internasional tidak luput dari perkembangan dengan peradaban manusia. Begitupun yang diungkapkan oleh Mukhtar Kusumadja, bahwasanya hukum perang sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya, suatu hukum humaniter internasional mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari abad ke abad. Sebelumnya, hukum humaniter yang sudah ada sekarang itu belum terbentuk peraturan, itu belum berbentuk sebuah peraturan, masih hanya menjadi suatu kebiasaan yang disebut sebagai kultur yang memiliki status sangat penting dalam menjaga keseimbangan dunia, teman-teman. Nah, hukum humaniter mulai dikenal pada abad ke-19. Banyak sekali negara-negara yang sepakat untuk menyusun aturan-aturan yang praktis dikarenakan pengalaman pahit yang ada pada masa lalu. Hukum humaniter internasional, hukum humaniter juga mewakili keseimbangan dunia. Dengan adanya hukum humaniter, ada juga peraturan dalam berperang. Pada umumnya aturan perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral, dan agama, teman-teman. Nah, hukum humaniter juga memiliki sumber-sumber hukum untuk mengatur bagaimana tata caranya peperangan. Salah satunya yang tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statwa Mahkamah Pengadilan Internasional. Yang pertama yaitu perjanjian internasional baik bersifat umum maupun khusus yang berbentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional. Dan yang kedua, kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum. Nah, selain yang tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statwa Mahkamah Pengadilan Internasional, terdapat dua aturan utama yang terdiri dari Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban peperangan, dan juga Konvensi Den Haag yang mengenai cara dan alat berperang. Tapi juga konvensi lainnya yang mengatur, salah satunya dari Konvensi Den Haag seperti yang disebutkan yang di atas yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Konvensi Den Haag itu mengenai mengatur cara dan alat berperang.
Terus ada juga aturan ini dihasilkan oleh konvensi Den Haag pada 1899, dan juga dari konvensi tersebut melahirkan 3 deklarasi, teman-teman. Tiga deklarasi ini, yang pertama yaitu konferensi 1 tentang penyelesaian damai persengketaan internasional. Konvensi yang kedua tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, dan konvensi yang ketiga tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di lautan, gitu teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, yang selanjutnya yaitu perlindungan terhadap tawanan perang, teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian prisoner of war dalam hukum humaniter internasional, teman-teman. Prisoner of war atau bisa hukum humaniter internasional menentukan bahwa tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang atau prisoner of war. Ada salah satu ahli menjelaskan bahwasanya dalam suatu konflik bersenjata, pihak-pihak yang bertikai dibagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama yaitu status sebagai kombatan dan bentuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh apabila tertangkap dan diperlakukan sebagai tawanan perang, teman-teman. Nah, yang kedua status sebagai civilian yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran peperangan, teman-teman. Kan seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, di sini yang selanjutnya yaitu C. Prinsip dan ketentuan tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Konvensi Jenewa 3 tahun 1949. Pengaturan terhadap tawanan perang atau bisa disebut dengan prisoner of war dalam hukum humaniter internasional, teman-teman. Secara rinci terdapat dalam Konvensi Jenewa 3 tahun 1949. Berdasarkan beberapa literatur tentang hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip perlakuan terhadap tawanan perang ada dalam Konvensi Jenewa 3 tahun 1949, teman-teman. Memuat hal-hal yang saya bacakan. Yang pertama yaitu jaminan penghormatan, yang artinya para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, teman-teman. Yang kedua, jaminan perlindungan, yang artinya juga mereka harus melindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang akan mungkin timbul dari suatu peperangan, dan juga terhadap kemungkinan atas pemerkosaan, integritas, kepribadian mereka harus adanya tindakan, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu jaminan kesehatan, yang artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan walaupun ia adalah pihak musuh, teman-teman. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 3 tahun 1949, Geneva Convention 3 relative to the treatment of prisoners of war, dapat diringkas bahwa perlakuan yang harus diberikan kepada tawanan perang adalah hal sebagai berikut ini. Yang pertama, pada waktu tertangkap, para tawanan tidak boleh dipaksa memberikan keterangan kecuali mengenai identitas mereka. Penyiksaan ini dan perlakuan kejam terhadap mereka yang dipandang sebagai kejahatan perang, teman-teman. Dan yang kedua, segera setelah tertangkap, tawanan perang tidak dilengkapi dengan kartu penangkapan. Kartu penangkapan ini selanjutnya dikirim ke biro penerangan resmi yang ada di negara asal tawanan perang melalui Badan Pusat Pencarian ICRC.
atau juga Central Tracing Organization. Badan Pusat Pencarian ini memiliki tugas yang mana memberikan keterangan kepada keluarga para tawanan. Dengan cara ini maka hubungan tawanan dengan keluarga mereka tetap terjalin kayak gitu teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, secepatnya para tawanan perang harus dipindahkan dari kawasan berbahaya, tempat yang jadi yang ketiga ini, tawanan tuh harus dipindahkan ke tempat yang aman. Yang tadinya tidak aman dipindahkan ke tempat yang aman. Dalam kondisi kehidupan mereka harus secara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan negara penawanan tersebut teman-teman. Dan yang keempat, sebisa mungkin kondisi penangkapan mempertimbangkan adat istiadat dan kebiasaannya teman-teman yang ada dilakukan para tahanan teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang sekiranya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, ada kata-kata yang salah dari omongan saya. Mungkin itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kata-kata yang benar dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.